Halo semuanya, saya mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma. Dalam video kali ini, saya akan membahas pembelajaran yang akan membawa kita untuk menjelajahi sebuah tema yang sangat penting, yaitu pendidikan inklusi. Sebuah konsep yang menekankan pentingnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Di dunia yang semakin berkembang ini, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau tantangan yang mereka hadapi. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar konsep atau tren pendidikan yang sedang populer, tetapi sebuah prinsip dasar dari hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Pendidikan inklusi membuka pintu bagi keberagaman, mengajarkan kita untuk saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam perbedaan. Di dalam kelas inklusi, kita tidak hanya melihat perbedaan sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kekuatan yang memperkaya proses belajar. Namun, meskipun konsep pendidikan inklusi sudah dikenal luas, tantangan yang ada dalam implementasinya seringkali tidak bisa diabaikan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat dan pendidik dapat menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusi? Dan apa saja yang harus kita persiapkan agar semua anak merasa diterima dan dihargai di kelas? Nah, di dalam video ini kita akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Dari pengertian dasar pendidikan inklusi, tujuan, dan manfaatnya hingga berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh guru dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusi bagi semua anak. Melalui video ini, saya berharap dapat memberi kita semua wawasan baru tentang pentingnya pendidikan inklusi dan mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung terciptanya pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua anak. Mari kita mulai bersama untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana yang lebih inklusif, di mana setiap anak dapat berkembang, belajar, dan meraih impian mereka tanpa batas. Nah, langsung saja ya. Pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep di mana semua anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama dalam satu lingkungan belajar. Anak-anak dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus, belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang setara dan mendukung setiap siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Berbeda dengan sistem pendidikan inklusif, pendidikan segregatif memisahkan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam sekolah atau kelas khusus. Mereka belajar terpisah dari siswa tanpa kebutuhan khusus.
Jadi, sistem pendidikan ini memisahkan siswa dengan kebutuhan khusus atau tidak sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, pendidikan integratif. Pendidikan ini merupakan suatu bentuk peralihan antara inklusif dan segregatif. Siswa dengan kebutuhan khusus belajar di sekolah reguler, namun mereka juga menerima layanan tambahan secara terpisah. Sistem pendidikan ini menyesuaikan dengan kebutuhan individu dan tidak membeda-bedakan antara siswa kebutuhan khusus dengan siswa tanpa kebutuhan khusus. Di Indonesia, kita bisa melihat ketiga sistem pendidikan ini diterapkan secara bersamaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin mendorong implementasi pendidikan inklusi. Meskipun ada upaya yang baik untuk mewujudkan pendidikan inklusi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah seperti kurangnya tenaga pendidik yang kompeten. Tidak semua guru memiliki pelatihan khusus untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai. Banyak sekolah belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran inklusi seperti alat bantu belajar atau ruang kelas yang aksesibel. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih sering memandang anaknya dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang berbeda dan perlu dipisahkan. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat juga banyak peluang. Semakin banyak orang tua dan masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan inklusif. Selain itu, banyak organisasi dan lembaga yang aktif memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dan sekolah. Setiap masyarakat, kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran. Kita bersama-sama menyebarkan informasi tentang pentingnya pendidikan inklusi. Kita juga bisa memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang sedang berupaya menerapkan pendidikan inklusi. Kemudian menjadi relawan. Kita bisa menjadi relawan untuk membantu mengajar atau memberikan dukungan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi adalah sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi semua anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusi, kita tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga mendorong tumbuhnya generasi yang lebih toleran, empati, dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusi adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak di Indonesia.
Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan di mana semua anak tanpa terkecuali berhak belajar bersama di sekolah reguler. Lalu, kenapa sih pendidikan inklusi itu penting? Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kemampuannya. Dalam pendidikan inklusi, setiap anak diterima apa adanya. Perbedaan dianggap sebagai kekayaan, dan setiap anak berhak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusi bukan sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang angka-angka dan prestasi akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Bagi anak berkebutuhan khusus, belajar bersama teman-teman sebayanya memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan rasa percaya diri. Mereka belajar berinteraksi, bekerja sama, dan menerima perbedaan. Sementara itu, bagi anak-anak tanpa kebutuhan khusus, belajar bersama teman-teman yang berbeda juga memberikan manfaat yang luar biasa loh. Mereka belajar menghargai perbedaan, mengembangkan empati dan toleransi. Mereka juga belajar untuk menjadi lebih terbuka dan menerima teman-teman yang berbeda dari mereka. Dalam lingkungan yang inklusi, semua anak tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan inklusi tidak hanya memberikan manfaat bagi aspek sosial dan emosional anak, tetapi juga memberikan dampak positif pada perkembangan akademik mereka. Dalam lingkungan yang inklusif, semua anak memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Guru dapat memberikan perhatian yang lebih individual kepada setiap siswa, sehingga kebutuhan belajar masing-masing anak dapat terpenuhi. Selain itu, pendidikan inklusif juga mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Mereka belajar untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi, bekerja sama dalam kelompok, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Semua keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Pendidikan inklusi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak. Dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama, kita sedang membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan inklusif akan lebih siap untuk hidup dalam masyarakat yang beragam dan kompleks. Mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, bekerja sama dengan orang lain, dan menjadi warga negara yang baik.
Meskipun pendidikan inklusi memiliki banyak manfaat, implementasinya di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Guru-guru membutuhkan pelatihan khusus agar dapat memahami karakteristik setiap siswa dan memberikan pembelajaran yang efektif. Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah seperti alat bantu belajar atau ruang kelas yang ramah anak juga menjadi hambatan. Tidak kalah penting, dukungan dari orang tua juga sangat krusial. Beberapa orang tua mungkin merasa khawatir atas kurang informasi tentang pendidikan inklusi, sehingga kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran anak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan anggaran untuk pelatihan guru, pengadaan fasilitas yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang inklusif. Sekolah juga harus proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa. Guru perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Sementara itu, orang tua anak perlu diberikan informasi yang cukup tentang pendidikan inklusi agar mereka dapat mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Di dalam kelas yang inklusif, pembelajaran tidak hanya berlangsung secara individual, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kelompok. Misalnya, dalam proyek kelompok, siswa dengan berbagai kemampuan dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Anak yang memiliki kemampuan verbal yang baik dapat menjadi presenter, sementara anak yang lebih suka bekerja secara visual dapat membuat poster atau presentasi. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, seperti klub musik, olahraga, atau sains dapat dirancang untuk mengakomodasikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti pembelajaran, kurikulum perlu disesuaikan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan teknologi. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Materi pembelajaran juga dapat diadaptasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, dan alat bantu belajar yang sesuai. Bayangkan di sebuah kelas di mana anak-anak dengan berbagai kemampuan belajar bersama-sama. Ada yang suka membaca, ada yang lebih suka menggambar, dan ada juga yang memiliki kesulitan belajar.
Namun, mereka semua saling membantu dan belajar satu sama lain. Inilah gambaran pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi semua anak. Dengan pendidikan inklusi, kita ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaiknya. Nah, kita telah membahas banyak hal tentang pendidikan inklusi, mulai dari konsep dasar hingga tantangan dan solusi. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi sebuah gerakan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat. Untuk mewujudkan hal ini, kita semua memiliki peran penting. Dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang inklusi, di mana setiap anak merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan untuk berkembang seoptimal mungkin. Semua anak tanpa terkecuali dapat belajar, bermain, dan tumbuh bersama-sama. Setiap anak dengan segala keunikannya berhak atas kesempatan belajar yang sama. Melalui pendidikan inklusi, kita tidak hanya merubah hidup anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana setiap anak merasa dihargai dan memiliki tempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.